dalam mulut kita, dalam hati kita ada berkat. Amin. Amin. Saya ingin mengatakan Tuhan baik. Tuhan baik. Benar-benar kita akan rasakan dahsyatnya kuasa Tuhan yang baik. Sama-sama saat kita apa kabar? Tuhan Yesus baik. Apa kabar? Tuhan Yesus baik. Ada di sini karena ada Tuhan Yesus baik, Bapak. Kita angkat pujian hari ini, kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini, kita buka hati kita untuk menyembah Tuhan. Kehadiran Roh Kudus yang dapat melawat kita, yang meneguhkan kita, yang meyakinkan kita bahwa di setiap perkara Tuhan baik. Kita angkat pujian Roh Kudus. Kau hadir di sini, kami buka hati kami untuk menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Roh Kudus, ku mengasihi.
hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah sang hiburku. Penolongku diutus Bapa. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi. Dia lembut, dia mengasihi kita. Kau lembut, kau manis, kaulah menghiburku, menolongku, diutus Bapa. Katakan, ku buka hatiku, ku buka hati, Tuhan. Ku buka hati, menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hatiku Tuhan, ku buka hati, Tuhan. Ku buka hati, menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Dengan mengendap hati, dengan iman, ku buka hatiku Tuhan. Ku buka hati, Rohmu Tuhan. Ku buka hati, menyembahmu Yesus. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus Kau hadir di sini. Kami siap memuji Engkau, kami siap beribadah kepadamu, kami siap mengagungkan Engkau. Hadirlah Tuhan, sungguh-sungguh berkarya di tengah kami. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita hadir dari berbagai latar belakang, berbagai budaya, berbagai suku, berbagai perbedaan status sosial, tapi kita ada di sini karena kita punya Tuhan yang sama, amin. Roh Kudus yang sama bekerja di hati kita. Kita angkat pujian satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan, mengagungkan Tuhan di tempat ini. Bergandeng tangan kami semuanya, amin.
bisa bertepuk tangan memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan. Bapak, banyak orang yang tidak bisa gerakkan badannya. Mereka stroke, mereka terlalu tertekan. Hari ini kita yakin Tuhan besar dan hidup dalam hidup kita. Kita mau katakan hari ini, satukan roh kami memuji Tuhan di tempat ini. Kita nyanyikan dengan segenap hati Bapak Ibu. Mari kita angkat pujian dengan segenap hati, satukanlah roh kami memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Di mana di keluarga kita, di hidup kita ada roh Tuhan memberi kita kemenangan. Orang lain melihat Bapak Ibu. Orang lain melihat ada roh Tuhan di situ. Di gereja ini ada roh Tuhan, beri kemenangan Bapak Ibu. Berikan sukacita, berikan kebangkitan, berikan semangat. Akhirnya orang melihat ada Yesus dalam hidup mereka. Ada Yesus di dalam keluarga mereka. Ada Yesus dalam pribadi mereka. Kita Bapak Ibu sebagai orang percaya duduk di hadirat Tuhan. Nantikan Tuhan. Hari ini kita menantikan Tuhan di sini. Kita ada ketenangan. Mungkin orang yang percaya Tuhan tidak pernah berjanji tidak akan ada hujan. Tidak akan ada kemarau. Tapi Tuhan berjanji, aku menyertai. Mari kita saat ini pegang firman Tuhan yang menyertai kita. Kita siapkan hati untuk firman Tuhan. Kita katakan hatiku tenang, berada dekat Tuhan. Pertolonganmu tepat waktu. Kita angkat pujian ini sambil kita siapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Duduk diam di hadirat Tuhan. Seperti Maria. Dia memilih duduk diam di hadirat Tuhan. Dengar-dengaran suara Tuhan. Sehingga dia memilih jawaban
kudus-Mu, untuk hadirat-Mu Tuhan yang menyertai kami dari hari lepas hari, sehingga pada saat pagi yang indah ini Bapa, kami boleh berkumpul, memuji, dan saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, hikmat-Mu yang ada pada kami memampukan kami Bapa untuk memahami kebenaran firman-Mu, memampukan kami Bapa untuk melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami, Engkau juga akan memberkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah apa yang keluar dari mulut perkataan hamba-Mu ini semua boleh berkenan di hadapan-Mu, semua sesuai dengan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Baik, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Minggu lalu Ibu Gembala sudah WA memberikan tema untuk kita sama-sama belajar pada pagi hari ini. Saya juga masih belajar Bapak Ibu, jadi mohon bimbingannya dari para hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Jika ada sesuatu yang mungkin salah atau bagaimana, mohon dikoreksi. Saat ini kita akan bersama-sama belajar di bawah satu tema, yaitu menantikan kepenuhan Roh Kudus dengan sungguh-sungguh. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai 5. Seperti yang kita peringati pada hari ini Bapak Ibu, hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Kita memperingati apa yang mukjizat Tuhan yang dilakukan kepada murid-muridnya ya. Tuhan Yesus menurunkan Roh Kudus atas murid-muridnya, itu adalah peristiwa yang luar biasa. Kita akan sama-sama belajar mengenai itu. Saya akan bacakan Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai 5. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintah oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab setelah 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita akan masuk ke dalam menantikan kepenuhan Roh Kudus, kita akan sama-sama belajar mengenai apa itu dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sebelumnya juga sudah dikatakan di Markus bahwa Tuhan yang akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, Allah sendirilah yang akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Ya. Kenapa kita harus dibaptis dengan Roh Kudus? Seberapa penting peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Kalau tadi kita bernyanyi ya, Roh Kudus adalah penolong dalam kehidupan kita. Ya, saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-16. Yesus katakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran.
roh kebenaran. Ini adalah penting dalam kehidupan kita. Roh Kudus adalah penolong dan roh kebenaran di dalam hidup kita. Dan pastinya setiap orang yang percaya harus memiliki itu. Dan pasti akan memiliki roh kebenaran itu di dalam hidup kita. Ya. Semua orang yang bertobat, yang telah menerima Kristus dan sudah dibaptis olehnya, maka Roh Kudus itu akan tinggal di dalam hidup kita. Maka baptisan Roh Kudus itu akan terjadi dalam kehidupan kita saat kita percaya, mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan pastinya itu adalah diikuti dengan pertobatan kehidupan kita. Kalau arti kata baptis, ya, baptisan itu saya lihat itu artinya ditenggelamkan, dicuci, ya. Kita ditenggelamkan di dalam Roh Kudus. Di situ dikatakan kita ditenggelamkan, bukan kita menenggelamkan diri kita. Jadi ini adalah bukan sesuatu yang terjadi karena kita, tetapi sesuatu yang terjadi karena Allah. Baptisan Roh Kudus itu mutlak karena Allah. Ya. Semua orang yang percaya pasti akan mengalami baptisan Roh Kudus. Peristiwa turunnya Roh Kudus dicatat, ada beberapa peristiwa, yaitu ketika Yesus menurunkan Roh Kudus atas murid-muridnya di Yerusalem, atas para rasul. Kemudian ada juga di dalam Kisah Para Rasul, ya, di Samaria, ketika saat itu Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan terhadap orang-orang percaya yang ada di sana, dan pada akhirnya orang-orang itu menerima Roh Kudus. Ya, dan pada akhirnya orang-orang di sana menerima Roh Kudus. Dan ada satu orang bernama Simon, di situ dikatakan dia dulunya adalah seorang tukang sihir, yang pastinya hidup di luar Tuhan, ya, karena dia adalah seorang tukang sihir, mantan tukang sihir. Tapi di saat itu dia bertobat, tetapi dia melihat fenomena ini menjadi sebuah kesempatan untuk mencari keuntungan sendiri, karena dia adalah mantan tukang sihir. Jadi dia melakukan hal-hal yang luar biasa seperti itu, kemudian dia akan mendapat upah, mendapat ketenaran. Dia melihat bahwa Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas orang-orang itu dan Roh Kudus turun. Si mantan tukang sihir ini ingin punya kekuatan itu juga, ya. Dia meminta, bagaimana caranya? Apakah aku bisa membelinya? Ya. Tetapi di situ Petrus katakan bahwa pencurahan Roh Kudus tidak bisa dibeli, karena itu adalah hal yang mutlak yang dilakukan Allah sendiri, ya. Kita tidak bisa ambil bagian daripada itu, apalagi kita membelinya supaya kita bisa mencurahkan nih Roh Kudus kepada orang-orang, ya. Bukan seperti itu. Jadi baptis Roh Kudus adalah pencurahan Roh Kudus yang kita terima. Kita yakin dan percaya kita semua sudah menerimanya, amin. Kita sudah punya Roh Kudus semua di dalam hidup kita, karena kita adalah orang-orang yang sudah mendeklarasikan hidup kita adalah milik Tuhan. Hidup kita adalah kepunyaan Tuhan. Dan buktinya kita selalu bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi yang dijanjikan itu, yang dijanjikan Allah, penolong Roh kebenaran itu telah ada dalam kehidupan kita. Nah, sekarang bagaimana Roh Kudus itu terus penuh dalam kehidupan kita? Ya. Kan kita ini sudah ada Roh Kudus dalam setiap kita. Bagaimana Roh Kudus itu terus menguasai kehidupan kita, ya, sehingga roh kebenaran yang dalam hidup kita itu bisa
terpancar keluar. Dan itu adalah tema pada pagi hari ini, yaitu menantikan kepenuhan Roh Kudus dengan sungguh-sungguh. Mari kita buka bersama-sama di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-18. Apa yang dimaksudkan dengan penuh Roh Kudus? Kita sudah menemukan semua Efesus 5. Efesus 5 ayatnya yang ke-18. Mari kita akan baca bersama-sama Efesus 5 ayatnya yang ke-18. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh adalah kalimat perintah Bapak Ibu. Ya. Itu adalah sesuatu yang harus dialami oleh setiap kita. Penuh dengan Roh Kudus. Bukan, ya kita udah punya Roh Kudus nih. Yang penting sudah ada Roh Kudus lah, nggak usah penuh-penuh banget, nggak apa-apa. Yang penting sudah adalah Roh kebenaran dikit-dikit. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Ya, di sini diumpamakan karena pada konteks itu Paulus menasihati jemaat untuk tidak mabuk ya. Mereka sering mabuk anggur. Dan ketika saat orang-orang mabuk anggur, biasanya saat orang-orang di bawah pengaruh alkohol, orang itu menjadi tidak sadar. Semua yang ia lakukan itu ada di bawah pengaruh alkohol. Wes nggak memikirkan apapun ya. Kalau kita mendengar berita banyak kejahatan yang terjadi ketika orang dalam keadaan mabuk. Ya. Habis mabuk pulang tiba-tiba ketemu orang di jalan, dipukuli. Ya. Jadi ketika seseorang di bawah pengaruh anggur sampai mabuk, dia tidak bisa menggunakan akal sehatnya lagi. Ya. Wes pokoknya kita pun ketika melihat orang mabuk jadi takut kan, pasti menghindar seperti itu ya. Itu adalah sesuatu hal yang tidak benar ya. Bukan seperti orang mabuk, kalau mungkin pemuda sering lihat drama Korea, di situ dilihatkan kalau orang mabuk tuh malah jadi imut seperti itu misalnya. Digambarkannya seperti itu, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ya. Orang mabuk ya dia lepas kendali. Tapi di sini kita dikatakan hendaklah kamu penuh dengan roh. Artinya penuh dengan roh, hidup kita dikuasai. Hidup kita di bawah kontrol daripada Roh Kudus. Kita disempurnakan oleh Roh Kudus secara penuh. Nah, kembali lagi tadi waktu kita bilang baptisan roh adalah hal yang mutlak yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kita tidak bisa ikut andil dalam bagian itu. Demikianlah dengan kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus. Ya. Itu bukan sesuatu yang bisa kita buat-buat. Bisa kita, wah aku kepenuhan Roh Kudus. Kita tidak bisa bilang seperti itu. Karena itu adalah karya dari Kristus sendiri, karya dari Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan kita. Tetapi kita sebagai orang-orang yang sudah punya Roh Kudus itu, kita harus selalu menyediakan tempat di hati kita, selalu menyediakan tempat ya, di dalam hidup kita agar Roh Kudus itu bisa memenuhi ya. Artinya kita mengurangi hal-hal yang tidak sejalan dengan Roh Kudus.
Jangan sampai ada celah di dalam bejana hidup kita yang membiarkan roh lain selain daripada Roh Kudus untuk masuk dalam kehidupan kita. Ketika roh yang dari luar masuk, maka tidak ada lagi kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya ada Roh Kudus, tetapi itu semua tertutupi ya. Nah, lebih penuh roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Ya, itu adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Roh Kudus, karena itu bentuknya pasif. Hendaklah kamu dipenuhi. Dan ingat, kita harus menyediakan tempatnya Bapak Ibu, bejananya yang benar-benar bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Apakah berarti kita tidak boleh? Ya, kita memang tidak boleh. Apakah berarti kita harus benar-benar suci nih, sebagai orang-orang yang sama sekali tidak melakukan dosa baru kita harus kepenuhan Roh Kudus? Kemarin di remaja ya Pak Daniel menyampaikan firman Tuhan dan memberikan sebuah pertanyaan. Apakah bisa dalam sehari saja kita tidak melakukan dosa? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah dalam sehari saja kita bisa tidak melakukan dosa? Bisa. Tetapi di dalam Alkitab dikatakan ketika kita memikirkan, ya kita memikirkan saja nih sesuatu yang jahat misalnya, ya sesuatu yang jahat itu kita sudah berdosa. Misalnya kita jengkel, wes delok wae gitu ya. Kalau kamu susah nanti aku nggak akan menolong. Tetapi bedanya ketika kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, pikiran-pikiran itu tidak akan terus mengganggu kehidupan kita. Itu bedanya. Pikiran-pikiran itu tidak akan, bahkan tidak sampai akan kita lakukan. Wajar ketika orang kadang jengkel terus kita wah seperti itu. Tetapi ketika hidup kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan tidak sampai melakukan perbuatan dosa. Ya. Dan dikatakan dipenuhi dengan Roh Kudus itu, di situ dikatakan bentuk katanya present, yaitu saat ini sedang terjadi, ya. Present itu ketika saat ini sedang terjadi dan akan terus menerus terjadi. Jadi kepenuhan Roh Kudus adalah hal yang harus kita lakukan, yang harus kita nantikan nih, hari lepas hari terus. Gak ada wah aku udah kepenuhan Roh Kudus sudahlah gitu. Itu adalah hal yang harus terjadi hari lepas hari dalam kehidupan kita. Bukan karena kemarin kita sudah kepenuhan Roh Kudus, sekarang enggak, besoklah kepenuhan Roh Kudus lagi. Kita tidak bisa berkata seperti itu. Dan kita harus terus menyediakan hati kita sebagai bejana Tuhan. Dengan apa? Dengan ketundukan kita, ketaatan kita, kesucian kita, penyerahan hidup kita, supaya Roh Kudus itu terus memenuhi hidup kita. Nah, apa ciri-cirinya orang yang kepenuhan Roh Kudus, Bapak Ibu? Menurut perikop yang di dalam Efesus yang tadi sudah kita baca, di ayat berikutnya ada, dan berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Ya. Orang yang kepenuhan Roh Kudus akan berkata dalam mazmur. Nah, kita berkata sesuatu yang benar menurut kebenaran firman Tuhan. Bisa dilihat dari perkataannya. Tentu bukan orang-orang yang sering mengeluh. Kita bisa lihat orang yang kepenuhan Roh Kudus dari ciri-ciri itu. Yang kedua yaitu bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Di sini bukan dikatakan wah orang yang suaranya bagus, bukan. Di sini dikatakan bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya. Kalau di rumah pagi-pagi saya sudah dengar misalnya
orang tua nyanyi pujian, ya, memuji Tuhan. Itu adalah ciri-ciri orang yang sudah mempunyai Roh Kudus dalam kehidupannya. Pagi-pagi memuji Tuhan dengan segenap hati, bukan pagi-pagi sudah mengomel misalnya. Pagi-pagi sudah mengeluh, tapi pagi-pagi mulai hari dengan puji-pujian. Ya. Kepenuhan Roh Kudus memampukan seseorang untuk memuji Tuhan dengan segenap hatinya. Terus ciri yang berikutnya ketiga adalah di situ dikatakan ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Nah, ini adalah hal yang bersyukur tuh gampang ketika kita sedang dalam kondisi yang misalnya dalam kondisi yang baik-baik saja nih, tidak ada masalah. Bersyukur itu gampang. Tetapi ketika kita mampu bersyukur dalam segala hal, atas segala hal, itu adalah ciri-ciri orang kepenuhan Roh Kudus ya. Kalau kita bersyukur hanya saat keadaan baik-baik saja, misalnya, hanya saat kita ada banyak uang, misalnya, hanya saat kita dalam kondisi yang fit nih, prima ya. Apa bedanya kita dengan orang-orang di luar sana? Ya, apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak memiliki Roh Kudus itu dalam kehidupannya? Itulah ciri-cirinya bahwa kita mampu bersyukur. Kemudian di situ di ayat 21 dikatakan, dan rendahkanlah dirimu kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ciri-ciri orang yang kepenuhan Roh Kudus adalah dia merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Ya, artinya apa? Dia memiliki sikap yang rendah hati. Di situ dikatakan seorang kepada yang lain, berarti dia membawa kesatuan. Ya. Dan otomatis lawan katanya adalah perpecahan. Ya. Orang yang kepenuhan Roh Kudus tidak akan membuat perpecahan, karena di situ dia dikatakan memiliki kerendahan hati seorang dengan yang lain. Ini adalah ciri-cirinya ketika orang itu mampu misalnya mengutamakan yang lain daripada diri kita, mampu membuat kesatuan di dalam suatu kelompok, di dalam keluarga. Itu adalah ciri-ciri orang yang kepenuhan Roh Kudus ya. Kalau orang yang sering membuat perpecahan ya, onar, kita bisa tahu dari perilakunya apakah orang itu dari buahnya. Seperti yang Ibu Gembala selalu sampaikan, orang dikenal semuanya dari buahnya. Tidak bisa kita mengatakan aku kepenuhan Roh Kudus, enggak. Ya, karena orang lainnya yang akan melihat dari buah hidup kita. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan di awal bahwa kepenuhan Roh Kudus adalah hal yang sangat penting. Ya. Kalau tidak, hidup kita akan menjadi kering, hidup kita menjadi hampa. Waktu itu Mbah Tumini sering menyanyikan pujian ya di tempat ini. Dia berkatakan, tanpa Tuhan hidup menjadi hampa. Dia menyanyikan pujian, tanpa Tuhan hidup menjadi sia-sia, tanpa Tuhan hidup menjadi kering. Ketika hidup kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus kita, kehidupan rohani kita akan menjadi kering. Karena kepenuhan Roh Kudus adalah hal yang sangat penting. Kita kembali ke dalam Kisah Para Rasul tadi, pasalnya yang pertama. Di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Inilah tujuannya kenapa kita harus penuh dengan Roh Kudus, untuk menjadi saksi Tuhan di Yerusalem dan sampai seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika kita sudah penuh dengan Roh Kudus, tujuannya supaya kita bisa menjadi saksi bagi dunia ini. Seperti pujian tadi, sampai seluruh bangsa menyembah Tuhan. Jadi ini adalah sesuatu hal yang penting, sehingga kita tidak boleh mengabaikannya. Yang penting Roh Kudus sudah ada, sudah cukup. Seperti itu tidak. Ya. Kita harus senantiasa penuh oleh Roh Kudus. Kita lihat kembali ke Kisah Para Rasul tadi, ketika rasul-rasul Tuhan,
rasul-rasul Yesus menerima Roh Kudus itu, kemudian Petrus berkhotbah, maka hasilnya luar biasa, 3.000 orang bertobat. 3.000 orang bertobat. Ya, memang kita tidak harus semuanya menjadi pengkhotbah seperti itu, menandakan kita kepenuhan Roh Kudus. Bukan. Yang penting adalah kita kepenuhan Roh Kudus, kita mampu menjadi saksi, ya, menceritakan kebaikan Tuhan. Ya, dikatakan ketika rasul-rasul menerima Roh Kudus, mereka berbicara dengan bahasa-bahasa lain, dan di situ dikatakan yang mereka bicarakan adalah perbuatan-perbuatan besar yang daripada Tuhan. Ya. Jadi Roh Kudus itu memampukan kita untuk bersaksi, ya, menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saya boleh saksikan, tadi saya sudah minta izin ke Bu Edi tentang ciri orang yang kepenuhan Roh Kudus. Tidak perlu kita harus berkhotbah dan seperti Petrus menobatkan 3.000 orang, hal yang spektakuler. Itu luar biasa karena Petrus adalah rasulnya Tuhan. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Fungsi kita kepenuhan Roh Kudus itu bisa terrealisasi dalam kehidupan kita. Ya. Saya dengar kesaksian Bu Edi itu bahwa saudara-saudaranya memusuhi karena dia mengikuti Kristus, memusuhi. Tapi pada satu waktu adiknya mengalami kesulitan, ya, karena harus menjual ayam, ya Bu, menjual ayam. Tapi pada waktu itu saat COVID dan bingung ini harus dijual kemana gitu. Karena kita tahu semua pada masa pandemi waktu itu ekonomi benar-benar terpuruk. Bingung nih, mau jual kemana? Bu Edi mencoba menjualkannya, ya. Dia kesana kemari untuk membantu menjualkannya. Kalau seseorang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, Bu Edi mungkin bisa berpikir, wah, gue dimusuhi kok, apa yang menjadi hakku juga tidak diberikan, misalnya seperti itu, ya. Bu Edi mungkin bisa berkata, wis cari dhewe wong kita yo sama-sama lagi susah, ya, lagi susah. Tetapi Roh Kudus yang memenuhi hidupnya itu memampukan, ya, memampukan dia untuk membantu melakukan itu sih, membantu menjualkan kepada orang yang membenci dirinya, kepada orang yang tidak suka kepada dirinya. Ini adalah hal yang luar biasa. Kok kita baik terhadap orang yang baik kepada kita, apa bedanya kita dengan orang di luar sana, ya. Preman-preman itu juga berkata, wah, nek kamu baik aku ya apik kok. Tapi kalau kamu udah nyenggol aku, awas. Nah, seperti itu, ya. Ini adalah hal yang otomatis akan kita hidupi, akan keluar lewat perilaku kita ketika kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Dan hasilnya apa? Dan hasilnya gue diberi kesaksian bahwa adiknya mulai bersikap baik, ya. Sudah tidak begitu lagi misalnya anti dengan kekristenan. Tidak begitu anti, dan itu artinya bahwa kabar baik sudah diberitakan. Oh, orang Kristen hidupnya seperti ini, ya. Puji nama Tuhan kalau orang-orang di luar sana boleh bisa memahami bagaimana pengikut Kristus itu hidup, ya. Karena dikatakan bahwa kita adalah suratan yang terbuka. Saya bacakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh dari Allah, ya. Kita adalah suratan yang terbuka. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu dan saudara-saudara, marilah kita terus menjaga bejana hidup kita, bejana hati kita untuk boleh dipenuhi dengan Roh Kudus. Dengan apa tadi? Dengan mulailah kita terus taat kepada Tuhan, terus tunduk pada Tuhan dan menjaga kesucian kita, sehingga banyak orang yang terberkati oleh kehidupan kita sebagai suratan yang terbuka ini.
sehingga buah roh boleh dilihat oleh orang-orang di luar sana, dan terjadilah tugas yang diberikan Kristus kepada kita menjadi saksi sampai ke seluruh bumi. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk Roh Kudus-Mu yang selalu tinggal dalam kehidupan kami, penolong, roh kebenaran yang ada dalam kehidupan kami. Itu adalah anugerah yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami di tempat ini Bapa. Saat ini Tuhan Yesus, kami bersama-sama bersatu hati, kami mau nyatakan bahwa bejana hidup kami, bejana hati kami akan selalu diisi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang sudah ada pada kami memampukan kami semua Bapa, untuk kami boleh taat, tunduk, dan terus menjaga kesucian hati kami, supaya tidak ada celah bagi roh-roh lain, bagi roh-roh di dunia ini untuk mengambil alih bejana hidup kami Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu itu yang terus memampukan kami Bapa untuk menjadi saksi. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberikan kami keberanian, Engkau yang akan terus memberikan kami beban Tuhan, untuk kami boleh memberitakan firman-Mu, untuk kami menjadi saksi-Mu melalui perbuatan kami yang sungguh mencerminkan kehidupan dari teladan Kristus, sehingga dunia boleh melihat, sehingga dunia boleh mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat yang luar biasa, yang mampu mengubahkan setiap orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya firman-Mu ini terus tinggal di dalam hati kami, karena Roh Kudus terus berfungsi untuk mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, orang mabuk itu dompetnya aja diambil tidak sadar ya. Dikokopin air aja nggak sadar ya. Tapi kita harus pernah orang gila juga nggak sadar dia apa-apain juga. Bahkan tidak pakai baju juga nggak sadar gitu. Saya pernah dibilang juga, tapi dalam Tuhan kita harus gila-gilaan ya. Kenapa? Kita tahu Tuhan tuh mengerjakan lebih dari yang kita pikirkan. Hari ini kita kedatangan tamu Bapak Ibu. Kita kedatangan Bapak Martin Balu dengan satu tujuan, menyampaikan sesuatu di gereja ini. Kepada Bapak Martin Balu, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu. Saya sebenarnya pagi ini ada acara di Artos jam 7:30, undangan dari Kemenag Pusat. Kalau ibadah di Gelangan jam 8, wah enggak mungkin. Selesai ibadah saya datang sana sudah bubar. Saya WA Ibu Maria, Mertuyudan ibadah jam berapa? Jam 7. Oke, saya terlambat di sana tidak apa-apa. Ya. Jadi ini sebenarnya transit. Tapi di sisi dua bukan transit juga, karena KTP saya sebagai pengguna bangunan di sini kan. Jadi kalau saya ngaku-ngaku pengguna tapi nggak pernah datang ibadah, berarti saya akan berbohong. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Ya, kebetulan dipercayakan oleh hamba-hamba Tuhan di Kabupaten Magelang untuk mewakili umat Kristiani di kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama. Ya, dalam perjalanan waktu selama saya ada di sana, ada beberapa gereja puji Tuhan sudah dapat IMB, misalnya GKJ Muntilan, GKJ Sawangan,
GKJ Kenalan, GKJ Bono, kemudian baru dalam bulan kemarin kita sudah mengeluarkan rekomendasi untuk Aletheia yang di Marisquad. Hanya di sana ada problemnya adalah karena itu kan ruko, jadi satu sertifikat belum dipecahin. Tetapi karena informasinya sedang diurus, ya udah itu tidak mengganggu. Hanya memang itu kendalanya di desa. Waktu di desa ini kan ruko. Nah sebenarnya kami mau katakan desa tidak punya hak untuk mempertanyakan itu. Desa itu cukup apakah 60 tanda tangan lingkungan itu benar warga desanya? Enggak, itu yang dia hanya sahkan di sana. Ya, jadi Bapak Ibu, kemarin saya ngomong-ngomong dengan Ibu Pendeta, tidak apa-apa kalau masih urus sertifikat, yang penting kan ada bukti, dilampirkan bahwa ini sudah dalam proses. Jadi kalau lingkungan sudah oke, 90 sudah, sebenarnya 90 itu pun itu dipaksakan Bapak Ibu karena aturan untuk bangunan yang sudah dipakai permanen itu tidak memakai itu, tapi ya sudah kita ngalah aja. Wong saya ribut pun saya satu suara. Karena pernah saya ribut waktu kita minta pos gardu Katolik ya, yang di Serumbung ya. Ada satu dosen Muhammadiyah, oh ini kan belum ini. Saya bilang, Anda lihat dulu aturannya. Itu bukan bangunan baru itu berlaku pasal 14 benar. Lah ini bangunan lama, lihatlah pasal 28. 28 B, bangunan yang sudah dipakai permanen atau punya nilai sejarah sebelum berlakunya peraturan bersama itu Pemda yang memfasilitasi izinnya. Oh iya ya, rupanya. Jadi kan kita ngomong pakai aturan, jangan ngomong pakai otak, nanti malah ribut. Nah karena itu Bapak Ibu, saya sangat mendukung kalau andaikan anggota kita belum 90, siapa saja yang biasa, kira-kira kita Natalan undang dia datang, itu juga pengguna bangunan. Minta saja KTP-nya asal, koordinasi dengan pendetanya supaya jangan bilang kita curi jemaat. Ya jadi saya sama istri saya sudah masuk di sini ya. Hanya istri saya mereka ke sana, saya ke sini. Mohon doanya saja Bapak Ibu, semoga ini bisa kita lolos. Nah, sebenarnya kalau dari lingkungan desa sudah beres, FKUB sudah tidak masalah. FKUB kan mengikuti lingkungan. Dan kemarin saya sudah ngobrol Ibu Pendeta, ya kalau datang, ya kalau ada minum teh ya puji Tuhan, ada makan yang lebih puji Tuhan lagi. Tapi jangan mikir yang aneh-aneh, ya. Jangan mikir wah nanti amplop atau apa, itu tidak usah dipikirkan itu, ya. Karena misalnya Bono mungkin ada Pak bisa, saya bilang tidak usah. Sawangan saya bilang nggak usah, tidak boleh. Memang ada gereja yang secara diam-diam nggak tanya saya, lalu mereka memberikan uang transport. Ya teman-teman kan kalau diberikan ya terima, kami kan tidak minta. Tapi ada yang misalnya GKJ Muntila saya marah, saya bilang nggak usah, dan saya memang tidak terima amplop. Dan ada juga gereja Tuhan yang ucapan terima kasih bawa amplop ke rumah, saya bilang kembalikan ke jemaat. Saya melayani dengan tulus kalau saya dipercayakan. Karena itu Bapak Ibu, selain kita berdoa, mari kita berjuang bersama-sama. Saya berusaha semampu saya. Nanti mungkin sesekali saya ajak teman dari Kesbangpol yang cukup getol memperjuangkan. Mungkin nanti akan pertanyaannya begini Ibu Pendeta, kalau lihat apakah bangunan segini bisa muat 90 orang. Nah itu yang perlu kita pikirkan siasatan. Kan gitu ya. Ini bangunan segini 90 orang bisa muat. Nah, ya bisa saja kan sebelum pandemi bisa, sekarang pandemi tadi kayak gitu ya. Jadi nanti kalau ini saya kalau misalnya kalau waktu ada pertemuan nanti kalau ada datang tinjau, buat aja posisi kotak saja deh. Jadi kalau ada meja untuk duduk tidak apa-apa supaya tidak lihat kursinya seperti ini. Jadi kita nggak melihat jumlah kursi ya. Jadi Bapak Ibu, ya saya berusaha membantu semampu saya, tapi di atas segalanya mari kita berdoa supaya Tuhan menolong kita. Demikian Ibu Pendeta, Bapak Ibu semua, terima kasih, Tuhan memberkati. Dan kalau nanti misalnya saya tidak ikut keseluruhan ibadah sampai akhir, saya mohon dimaklumi. Tuhan memberkati.
kita beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus dan Pak Martin yang dipakai Tuhan untuk membantu kelancaran pengurusan FKUB, artinya kelancaran surat-surat gereja di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini juga sudah 3 kali ibadah ada saudara bersama dengan kita, kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Siapa tahu ada Bapak Ibu ke arah sana, ini Bapak siapa, udah pernah, nggak tahu namanya. Oleh karena itu kita kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Kepada Bapak Erwin, kalau bersedia dengan bersama keluarga, kami persilahkan untuk memperkenalkan diri supaya jemaat tahu, Pak, oh ini namanya Pak Erwin ya. Monggo Pak, di depan aja Pak. Nama saya Erwin, kami dari keluarga Sindapak ya. Kebetulan kami bisa beres ini bersama-sama dengan istri saya asal dari Minyak, jadi dari gereja kami bingung jadi kami punya ini dari sana. Terima kasih atas penyambutannya buat kami semua. Tepuk tangan Bapak Ibu. Kalau Ibu Tumus sudah kenal ya, apa perlu berkenalan dulu lah? Oh, kenal maka sayang ya, karena saya hanya sepintas lihat Bu Tumus. Monggo Ibu dan saudara kita yang baru, silahkan perkenalkan. Mungkin ada beberapa yang nggak tahu, saya juga hanya kenal denger. Monggo Bu. Tepuk tangan Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu, dari Jogja 5:30, saya jam 6 saja, aduh masih keburu-buru ya, 5:30 Bapak Ibu. Ada juga saudara kita Pak Samekto ya, mungkin udah berkenalan, udah jam 5 dari Pakis Bapak Ibu. Bayangin Bapak Ibu jam 5, jam 5:30, saya jam 6 aja harus berjuang ya. Hari kita bersyukur, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan memberi persembahan hari ini. Kita angkat pujian, sungguh ku bangga Bapa. Kepada yang bertugas kami persilakan menjalankan kantong persembahan.
Silahkan duduk Bapak Ibu. Warta jemaat untuk 1 minggu ke depan. Pertama, hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 pukul 7. Pertama, firman Tuhan Ibu Pendeta Nurmala STH. Yang kedua, pemimpin pujian Bapak Pendeta Matias Triutomo STH. Yang ketiga, singer Bapak Suaman dan Saudari Yakin. Yang keempat, musik Saudari Ivana. Yang kelima, operator LCD Saudari Tian. Yang keenam, persembahan Ibu Elizabeth. Selanjutnya, tata gereja keluarga Buning Edi, ukur suhu Saudari Bagus, sekolah minggu Saudari Maria dan Ibu Ngatini. Selanjutnya, persembahan persekutuan remaja firman Tuhan Saudari Grace, pemimpin pujian Saudari Karis, Saudari tempat Saudari Maria TMP siapa? Pemain musik Saudari Christian. Persekutuan perempuan hari Selasa pukul 16 WIB, pemimpin pujian Ibu Monik, firman Tuhan Ibu Topot, tempat Ibu Winarno. Selanjutnya persekutuan bapak-bapak hari Rabu pukul 18. Pemimpin pujian Bapak Paijan, firman Tuhan Bapak Suatno STH, tempat Bapak Haryanto. 13 persekutuan Komsel Jumat, firman Tuhan Bapak Haryanto, pemimpin pujian Bapak Yatin, ketempatan Bapak Yatin. Demikian warta kegiatan ibadah untuk 1 minggu ke depan. Bapak Ibu, kita akan sampai ke 2 syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Gembala Sidang. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian hatiku tenang, berada dekatmu Tuhan. Kalian doa penutup dan doa berkat. Kita angkat pujiannya, hatiku tenang berada dekatmu Tuhan, karena pertolongan kita dari Tuhan. Kita tenang, Tuhan, kita selalu dekat bersama dengan Tuhan. Ku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Pujian yang kami ikrarkan sebagai iman percaya kami. Pertolongan kami berasal dari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan kami bersyafaat pagi hari ini. Karena Engkau jawaban bagi setiap syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami, terutama Bapak Presiden yang kami kasihi. Biarlah roh takut akan Tuhan Engkau anugerahkan kepada Bapak kami Tuhan, Bapak Presiden. Berikan dia Tuhan roh kebijaksanaan, roh hikmat, roh pengertian. Untuk terus Tuhan memiliki terobosan-terobosan dalam mengangkat, membangkitkan perekonomian bangsa kami. Yang pembangunan terjadi di mana-mana. Masyarakat kecil terlebih sangat merasakan imbas dari kepemimpinannya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, penuhilah Bapak Presiden kami ini dengan roh dari surga. Kami juga Tuhan berdoa untuk kota Magelang, di mana Engkau tempatkan kami. Biarlah Tuhan juga akan memberkati para pemimpin kota Magelang. Bapak Bupati, Bapak Camat, Wali Kota, juga Bapak Lurah, dan sampai yang terendah sekalipun Bapak RT. Di dalam nama Yesus Tuhan berkati mereka Tuhan dengan roh hikmat, sehingga kota Magelang ini menjadi sejahtera. Sejahteranya kota Magelang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dan karena Tuhan kami gereja Tuhan yang Kau tempatkan di dusun Mantenan ini, di kota, di kecamatan Mertu dan Tuhan menjadi terang dan garam. Kami berdoa untuk Tuhan Yesus, seluruh jemaat Tuhan, apapun keberadaan mereka, Engkau Tuhan yang mengerti hati mereka. Engkau melihat dari surga segala pergumulan mereka. Karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus, berikan mereka keyakinan, kepastian sesuai dengan roh kebenaran, roh kudus Tuhan, bahwa Yesus tidak meninggalkan dan membiarkan mereka. Allah pegang tangan kanan mereka sehingga mereka memperoleh jawaban dalam setiap pergumulan. Kami berdoa juga Tuhan saat ini untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian. Di dalam nama Tuhan Yesus, sukacita mereka buatlah Tuhan meluap. Karena Allah memperhitungkan jerih payah mereka. Dan Allah limpahi mereka dengan damai sejahtera dan sukacita dan Roh Kudus. Terlebih Tuhan seluruh bejana hati jemaat-Mu, karena mereka datang dengan kerinduan akan berjumpa dengan Tuhan, merasakan persekutuan yang indah bersama Tuhan dan jemaat, dan mereka telah rasakan Tuhan karena Roh Allah memimpin memberkati kebaktian kami. Karena Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, apapun yang kami lakukan sepanjang kebaktian Sabat Tuhan, biarlah menjadi hormat kemuliaan bagi Allah kami. Saat itu Tuhan, saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sebelum kami berpisah di dalam nama Tuhan Yesus, tetapkan hati mereka, pegang tangan kanan mereka, sertai setiap perjalanan hidup mereka dalam 1 minggu ini, sehingga apapun yang mereka kerjakan Tuhan membuat berhasil dan beruntung, sehingga nama Tuhan dimuliakan karena mereka saksi Kristus yang menjadi berkat di lingkungan. Inilah Bapak yang menjadi doa syafaat kami dan doa penutup dari kebaktian kami pada pagi hari ini. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah kita akan mengarahkan hati pikiran kita kepada Dia dan membuka kedua tangan kita untuk menerima berkat yang daripadanya. Biarlah kita pulang untuk membawa berkat dan menjadi berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Bapa, terima kasih.
dalam surga ku berterima kasih. Amin. Sejenak kita bersyukur dan mendoakan satu dengan yang lain.